Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Deni Rumara. Video kali ini ya mungkin karena teman-teman udah bosen ya, mungkin sedikit agak boring juga melihat tutorial-tutorial saya yang berhubungan dengan rambut semua gitu kan. Perawatan rambut, coloring, pokoknya yang all about rambut. Jadi kali ini rencananya saya akan mencoba untuk melihat sisi lain dari saya Deni Rumara ya, sebagai seorang tukang cukur. Jadi kan kebetulan saya juga belum memperkenalkan keluarga juga kepada teman-teman ya. Jadi sekarang udah subs teman-teman yang dukung saya udah mulai, alhamdulillah udah mulai banyak ya, udah mulai 4 ribuan lebih ya. Jadi teman-teman subscriber udah saya anggap sebagai keluarga dan saudara saya semua, sahabat-sahabat saya semua. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya teman-teman juga berhak untuk mengetahui anak-anak saya itu kan, istri saya juga, anak saya ada berapa, terus lagi mungkin sambil kita akan sharing juga ya mungkin bagaimana suka dukanya menjalani bisnis pangkas rambut atau barbershop yang udah saya jalani sampai detik ini gitu ya. Oke, sambil kita ngobrol-ngobrol sekarang kita cekidot untuk kita ke belakang ya. Jadi biasanya teman-teman kan mengetahui hanya sekedar ruangan cukur tempat saya bekerja ini, jadi saya banyak membuat konten di sini ya. Jadi saya banyak membuat konten di sini, banyak aktivitas di sini. Cuman teman-teman nggak tahu bagaimana bagian belakang ya tempat saya tinggal ya sebenarnya. Jadi sekaligus mungkin bisa menjadi bahan inspirasi dan motivasi buat teman-teman, karena saya pun juga sekarang masih belum punya tempat sendiri teman-teman ya. Jadi masih belum punya tempat sendiri, masih ngontrak. Saya bilangnya jujur aja masih ngontrak. Jadi saya minta doanya dari teman-teman, mudah-mudahan secepatnya bisa mendapatkan tempat pribadi dan bisa untuk lebih mengembangkan usahanya ya. Oke, sekarang kita cekidot, kita ke belakang ya. Oke, room tour dimulai ini ya. Jadi kalau misalnya tampilan ini sih sebenarnya teman-teman udah pada tahu juga sih ya, karena saya sempat juga memperlihatkan juga di beberapa video saya sebelumnya. Cuman ya ini just info ya. Jadi saya juga ini buat bisnis tambahan juga bareng istri ya. Buat bisnis tambahan. Jadi saya buat ada cabang bisnis baru. Jadi kecil-kecilan sih sebenarnya teman-teman ya. Ya bisnis frozen food kayak gini. Jadi bikin jual-jualan makanan beku kayak gini. Jadi sistemnya saya antar pakai diantar ke rumah ya, diantar ke rumah. Jadi kayak gini nih sistemnya. Jadi saya antar dan saya mulai untuk berjualan. Oke, sekarang kita ke belakang ya. Jadi ini acak-acakan tempatnya nih ya. Oke, ini ada anak saya yang pertama ya. Dadah dulu, Fis. Dadah dulu, dadah. Ya. Ini anak saya yang pertama, umurnya dia 7 tahun ya. Jadi sebentar lagi mau masuk ke SD. Jadi ini tampilan tempat saya tinggal ya. Jadi karena punya anak kecil, jadi kebenaran masih acak-acakan tiap hari juga di sini ya. Jadi tiap hari masih acak-acakan. Jadi jarang banget untuk beres ya di sini ya. Karena memang setiap hari kalau misalnya beres bentar langsung acak-acakan lagi kayak gitu ya. Oke, kamu mau mandi bis mau sekolah? Oh, siap. Oke, lanjut ya. Ini ya ruangannya sebenarnya nggak terlalu besar juga karena saya masih nyewa di sini. Mohon maaf acak-acakan ya. Jadi ini ada tempat jualan istri saya juga di sini ya. Jadi tempat tinggal mungkin dipadukan juga dengan tempat jualan kayak gitu ya. Nah, jadi benar-benar sih sederhana banget ya tempat saya tinggal. Teman-teman bisa teman-teman lihat juga di sini backlight sorry. Ruangannya di sini ada tempat cukur di sebelah sini ya. Nah, jadi bisa lihat tempat cukur di sebelah sini. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat ya gitu ya, kondisinya sangat-sangat sederhana banget, dan saya minta doanya dari teman-teman mudah-mudahan bisa secepatnya ya, bisa secepatnya punya tempat tinggal sendiri kayak gitu ya. Oke, sekarang kita cek kidot ke ruangan pribadi ya, cuman gak masalah lah ya ruangan pribadi juga karena ini sekarang lagi free banget. Oke ya, ini ada, coba kita lihat di sini. Ada sang istri tercinta lagi tidur di sini. Sama ini anak saya yang kedua nih, dadah durin. Dadah dulu dong. Nah, ini dadah ke Om nih ya. Nah, ini anak saya yang kedua yang menemani saya berjuang dari awal sampai saat ini, yang menjadi semangat. Pokoknya mah ada istri yang selalu mendukung saya dari awal, yang selalu mendukung di saat jatuh bangun, pokoknya di saat kondisi terpuruk dia tetap setia, alhamdulillah ya sampai saat ini. Jadi sebenarnya ini udah tempat kedua juga. Jadi kita sempat di Bandung juga sebelumnya, dan sekarang kita beralih ke kampung halaman ya Bu ya. Kita membuat bisnis baru, kita mulai lagi dari awal dan tetap ngontrak yang paling utama ya. Jadi tetap ngontrak juga. Jadi yang harus jadi patokan, yang harus jadi motivasi buat teman-teman di sini ya. Jadi saya bilang semua butuh proses juga ya.
butuh proses, butuh benar-benar butuh perjuangan yang tidak mudah di sini ya. Jadi untuk kita berjuang butuh benar-benar perjuangan dan kerjasama gitu ya. Jadi benar-benar tidak mudah, banyak tantangan di tengah-tengah juga, banyak problema yang harus diselesaikan. Intinya banyak-banyak berusaha, berikhtiar maksimal, banyak berdoa juga, karena ya semaksimal pun kita ikhtiar, kalau misalnya tidak ada ya mungkin ya Tuhan belum menentukan, ya mungkin tidak bakalan tercapai kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang merintis usaha apapun itu ya, jadi nggak hanya pangkas rambut aja, merintis usaha apapun, mau itu pangkas rambut, mungkin yang berdagang, terus lagi yang usaha-usaha yang lain lah pokoknya ya. Mudah-mudahan diberi kelancaran, diberi keberkahan, diberi kesuksesan pokoknya teman-teman ya. Jadi intinya jangan patah semangat, jangan berputus asa baru juga beberapa bulan udah langsung ngedown, karena memang proses kita harus tetap nikmati, proses kita harus tetap jalani, karena memang menuju untuk puncak, menuju untuk jalan yang mungkin yang menurut kita target enak itu membutuhkan waktu yang sangat lama, membutuhkan waktu proses, dan tergantung juga sih, ada yang cepat ada yang lambat ya gitu. Oke, sekarang kita coba lagi. Jadi kalau misalnya langsung dari sini ya, ini tempat tidur sebelah sini nih ya, langsung keluar ke sini kita udah masuk di area masuk di area tempat cukur di sini ya. Jadi ini depannya sebelah jalan sana ya, ini jalan, ini sempat jalan juga sebelah sini. Nah kelihatan ya, jadi agak gelap nih backlight nih. Jadi sebelah sana jalan raya juga sih kebetulan, agak lumayan tuh. Nah jalan raya di sini, jadi lumayan aksesnya, tapi pas sedikit agak belok di sini ya, gitu teman-teman. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi merintisannya lumayan lama juga saya sebenarnya ya. Jadi lumayan lama. Jadi untuk merintis, untuk pulang ke sini pun juga saya udah bahas di video saya sebelumnya, karena COVID ya. Jadi sempat memporak-porandakan keuangan kami keluarga. Jadi saya harus start lagi dari awal. Pertama memang di Bandung udah jalan ya teman-teman, udah jalan, cuman ya karena kondisi yang tidak memungkinkan, saya nggak mungkin memaksakan bisnis saya harus tetap berjalan, berhubung dengan operasional yang tidak bisa saya tutup ya, dan merasa kemampuan saya belum gitu kan, belum bisa membayar, intinya nggak bisa bayar lah ya. Dan memutuskan saya untuk pulang ke kampung halaman gitu. Jadi intinya ya di sini mulai lagi dari awal dengan tarif baru. Teman-teman bisa lihat tarif saya masih murah, masih di 18.000 untuk dewasa ya. Di kampung di sini rata-rata di sini tarif masih 10 ribuan lah ya, 10 sampai 13, 15 masih jarang di sini, 15 lah. Saya udah mulai di start di pertama mulai di 12, naik lagi 15, naik lagi 18 sekarang, dan sekarang alhamdulillah udah ada paket full ya. Jadi paket yang diperuntukkan untuk orang-orang yang cukur cuci pijat gitu. Jadi di sini bisa beres semua, dan konsep udah mulai semi barbershop sebenarnya ya di sini. Jadi saya udah mulai mencoba memperkenalkan lebih tepatnya, memperkenalkan servis barbershop seperti apa. Cuman nggak terlalu pure banget, dan saya pun juga potongan di sini ya bisa dibilang karena tarif yang mungkin masih relatif rendah ya di sini, dan saya pun juga menyesuaikan dengan hasil potongan. Bukan berarti ngasal-ngasal potongan ya, tapi sayang juga kalau misalnya kita mau mengepulkan skill kita di sana ya, sayang juga sih dengan tarif segitu ya. Bukan berarti pelit sama ilmu, bukan berarti sayang dengan kualitas, cuma ya kita juga harus melihat dari segi durasi teman-teman ya. Kalau misalnya saya di Bandung biasanya saya nyukur mungkin bisa mencapai 40 menitan lah ya semuanya. Kalau misalnya di sini paket full service bisa dikasih di setengah jam atau 25 menit udah sampai beres ya. Tapi kalau misalnya di sana kan kita nyetailing, kita pakai produk rambut, kita terus lagi memberikan edukasi, dan di sini juga udah mulai ke tahap seperti itu, cuman kadarnya masih belum sepul di perkotaan kayak gitu teman-teman ya. Jadi benar-benar udah saya sesuaikan, menyesuaikan dengan daerah di sekitar di sini ya, kayak gitu. Oke teman-teman yang ingin rekomendasi ya, mungkin peralatan cukur yang recommended ya, jadi saya udah taruh linknya di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa ada yang berminat untuk membeli peralatan menjelang sekarang persiapan lebaran, persiapan sekarang Ramadan juga. Jadi intinya yang pertama
jaga kesehatan. Selanjutnya mungkin alat-alat dipersiapkan juga, kalau misalnya diperlukan mungkin ada tim yang akan bantu mulai persiapan dari sekarang. Intinya jangan sampai teman-teman pada saat nanti lonjakan sales menjadi kewalahan kayak gitu ya. Oke, cukup untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi sedikit inspirasi buat teman-teman pemula yang sekarang lagi memulai usaha, khususnya pangkas rambut, umumnya usaha apapun itu yang sifatnya baru merintis dan memulai. Pokoknya intinya tetap semangat, jangan menyerah, jangan putus asa, ikhtiar maksimal, tetap berdoa, dan jangan lupa untuk bersemangat. Oke, cukup sekian dari saya dari Lumbara. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.